Hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam, setelah Al-Quran. Bicara hadis, tidak mungkin kita bisa lepas dari jasa Imam Bukhari penyusun kitab hadis paling sahih. Siapakah beliau? Ini biografi Imam Bukhari. Nama asli dan nasab Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki nama asli Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Ia berasal dari Bukhara, sekarang masuk Uzbekistan, sehingga terkenal dengan sebutan Al-Bukhari. Ismail, ayah Al-Bukhari, adalah seorang ulama hadis di daerah Bukhara. Ia murid dari Imam Malik bin Anas. Ayah Al-Bukhari juga seorang pebisnis. Ia termasuk orang kaya, namun sangat berhati-hati dalam menjaga hartanya agar tidak tercampur dengan yang syubhat, apalagi haram. Aku tidak mengetahui bahwa ada di antara hartaku 1 dirham pun yang haram maupun syubhat, kata Ismail ayah Al-Bukhari saat sakit menjelang wafat. Kelahiran dan masa kecil Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail lahir di Bukhara pada hari Jumat, tepatnya setelah sholat Jumat, pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriyah. Bukhara, waktu itu merupakan wilayah Khurasan. Al-Bukhari dibesarkan di keluarga ulama yang sangat menjunjung ilmu dan adab. Ketika Al-Bukhari masih kecil, sang ayah wafat. Jadilah Al-Bukhari menjadi anak yatim. Kendati demikian, di bawah pengasuhan sang ibu yang ahli ibadah, Muhammad bin Ismail atau yang lebih dikenal dengan Al-Bukhari tumbuh menjadi anak solih yang cinta ilmu. Sewaktu kecil, Imam Bukhari sempat mengalami kebutaan. Awalnya penglihatannya berkurang, makin lama makin tidak jelas hingga tak bisa melihat. Sang ibu yang taat beribadah terus mendoakan Al-Bukhari, terutama di sepertiga malam terakhir, usai sholat tahajud. Suatu malam, ibunda Al-Bukhari bermimpi. Nabi Ibrahim menemuinya dalam mimpi itu lantas mengatakan, "Wahai ibu, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata putramu karena engkau sering berdoa kepadanya." Pagi harinya, keajaiban terjadi. Al-Bukhari sembuh dari buta. Matanya kembali bisa melihat seperti sedia kala. Kejeniusan Imam Bukhari telah terlihat sejak belia. Ia telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Ia juga mulai hafal banyak hadis tanpa mencatat. Di usia itu, sewaktu masih belajar, Al-Bukhari tidak langsung pulang. Saat teman-temannya pulang untuk bermain, ia meneruskan membaca dan belajar. Semangatnya menuntut ilmu sungguh luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi, kecerdasan yang Allah anugerahkan padanya. Dalam sekejap, Al-Bukhari bisa menghafal apa yang dibacanya. Pada usia 11 tahun, Al-Bukhari sudah menghafal banyak hadits beserta sanadnya. Karenanya, dengan mudah ia bisa mengoreksi ketika ada kesalahan hadis yang ia dengar. Pada usia 16 tahun, Al-Bukhari telah hafal Musnad Abdullah bin Mubarak serta kitab karya Waqi. Tak hanya hafal, ia memahami maksud perkataan dua ulama itu dalam kitab-kitab tersebut. Di usia yang sama, Al-Bukhari menunaikan ibadah haji ke Makkah. Itu pula yang menjadi rihlah pertamanya. Rihlah ini maksudnya bukan piknik atau wisata, melainkan bepergian untuk mencari dan belajar hadis. Di Makkah, ia berguru kepada banyak ulama termasuk Al-Humaydi. Imam Bukhari berguru kepada 1080 ulama, mulai tabi'ut tabi'in hingga ulama yang seusia dengannya. Dari mereka semua, Al-Bukhari hafal ratusan ribu hadits. Syekh Ahmad Farid menuliskan, Imam Bukhari hafal 200.000 hadis. 100.000 diantaranya adalah hadis sahih. Bahkan ada yang menyebut Al-Bukhari hafal 600.000 hadis. Dari 100.000 hadis yang sahih menurut persyaratan sebagian ulama itu, Al-Bukhari menyaringnya dengan sangat ketat. Dan sebagaimana kita tahu, hadits sahih dengan syarat Bukhari memang paling ketat dibandingkan dengan hadis sahih syarat ulama lainnya. Akhirnya terbitlah karya monumental Jami' Ash-Sahih yang memuat 7.275 hadits sahih. Keilmuan dan kecerdasan Al-Bukhari telah diakui oleh para ulama sejak usianya masih muda. Ketika masuk ke suatu kota, bukan hanya kaum muslimin secara umum yang menyambutnya, bahkan terkadang para ulama ingin mengujinya. Keilmuan Al-Bukhari juga terlihat dari betapa banyak muridnya yang menjadi ulama. Murid Al-Bukhari berjumlah 90.000 orang. Di antaranya adalah Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ad-Darimi.
Ketika memasuki sebuah kota dan Al-Bukhari menyampaikan ceramah, kaum muslimin pasti menyambutnya dengan penuh antusias. Jumlah jamaahnya bisa mencapai puluhan ribu orang. Di Baghdad, pengajian Al-Bukhari dihadiri 20.000 orang. Ulama bergelar Syekhul Muhadisin itu terbiasa salat malam 13 rakaat. Sholat tahajud dan sholat witir sebagaimana hadits sahih yang ia riwayatkan. Demikian pula ia mengamalkan hadis-hadis sahih lainnya menjadi bukti kegigihannya dalam mengikuti sunnah. Pada bulan Ramadan, setiap malam Al-Bukhari khatam Al-Quran dalam salatnya. Di pagi hari ia tilawah 10 juz, siang 10 juz dan sebelum buka puasa 10 juz. Sehingga dalam bulan Ramadan ia khatam 60 kali. Sungguh benar firman Allah tentang hakikat ulama. Mereka bukan hanya yang ilmunya tinggi tetapi ketinggian ilmunya semakin menambah takut kepada Allah. Ada lebih dari 1000 guru yang menjadi tempatnya menuntut ilmu. Sepanjang hayatnya dihabiskan untuk beribadah, belajar, dan mengajar di majelis-majelis ilmu. Masyarakat sangat menghormatinya. Murid-muridnya begitu mencintainya. Apalagi, tidak hanya pengetahuannya yang luas, melainkan juga suri teladannya yang menginspirasi banyak orang. Kepergiannya meninggalkan duka amat mendalam bagi para pengikutnya serta muslimin pada umumnya. Abdul Qudus bin Abdul Jabbar As-Samarkandi mengisahkan hari-hari terakhir Imam Bukhari. Suatu ketika, penghafal ratusan ribu hadis itu mengunjungi Hartang, yakni sebuah desa sekitar Samarkand. Sebab, ia memiliki sejumlah sanak famili di sana, dan menumpang di rumah mereka. Suatu malam, terdengarlah suara munajatnya dari dalam kamar, usai waktu salat malam. Ya Allah, sesungguhnya bumi ini telah terasa sempit bagiku, padahal sebelumnya luas. Cabutlah nyawaku, demikian doa Imam Bukhari. Tak sampai waktu 1 bulan, tutur Abdul Qudus, sang imam pun meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan di desa yang sama. Sebelum ajal menjemputnya, Imam Bukhari telah berwasiat kepada keluarganya, kafani aku dalam 3 helai kain putih. Tidak ada gamis dan imamah. Maka, keluarga serta murid-muridnya melaksanakan pesan itu dengan baik. Hingga kemudian, Imam Bukhari meninggal dunia. Ketika hendak dimakamkan, dari jenazah Imam Bukhari keluar wangi yang harum semerbak, wanginya melebihi minyak kasturi. Keadaan itu terus bertahan bahkan sesudah 3 hari lamanya jasad sang alim dikebumikan. Ketika hendak dimakamkan, dari jenazah Imam Bukhari keluar wangi yang harum semerbak, wanginya melebihi minyak kasturi. Fenomena itu lantas menjadi perhatian sendiri bagi orang ramai. Pihak keluarga nyaris saja tak mampu membendung keramaian. Oleh karena itu, di sekitar makam Imam Bukhari lantas dilingkari pagar. Dengan begitu, orang-orang tak lagi bisa mendekatinya. Harum semerbak dari makam Imam Bukhari terus menjadi perbincangan warga. Banyak yang menganggapnya sebagai tanda-tanda bahwa Allah telah meridai amal perbuatannya selama di dunia. Ada pula yang bersyukur karena selama hidupnya pernah berguru pada Imam Bukhari. Dalam usia 62 tahun, Imam Bukhari berpulang ke rahmatullah pada malam Idul Fitri ketika salat Isya. Dia dimakamkan pada hari Idul Fitri usai salat zuhur tahun 256 Hijriyah. Lautan manusia mensalatkan jenazahnya serta mengiringi pemakamannya. Demikianlah seri terakhir dari kisah Imam Bukhari, semoga kita bisa meneladani beliau.